Pada suatu saat istri saya mengajak saya masuk gereja. Dia masuk gereja pada waktu itu. Nah, pada saat di gereja, pendeta atau mungkin salah satu tua-tua jemaat bertanya, wah Bapak sekarang masuk gereja, senang dong kita semua Pak. Kan kita cuma yang senang, tetapi malaikat Tuhan juga yang menyaksikan, senang kita melihat Bapak datang ke gereja. Sekaligus juga memberikan persembahan gitu. Oh tidak Pak, jawabnya spontan, kata saya tidak Pak. Saya masuk gereja itu bukan menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan orang-orang ada yang jemaat ini, tetapi saya menyenangkan hati istri saya. Biar istri saya senang kalau saya masuk gereja. Tapi lanjut cerita, waktu pas ketemu di lokasi dibilang, saya itu parokan tidak pernah kasih persembahan, tidak pernah kasih perpuluhan. Jadi saya nggak pernah kasih persembahan, kasih perpuluhan. Kenapa? Karena saya tahu itu bahwa Tuhan itu punya segala-galanya. Apa yang ada di sini, apa yang di dunia ini, itu semua Tuhan punya. Oh iya, betul, memang itu Tuhan punya. Tuhan itu maha kaya. Semua yang ada di dunia ini itu Tuhan punya. Nah terus kenapa Pak Romeo bilang, kenapa bertanya, kenapa nggak kasih persembahan? Ya itu alasan saya itu, bahwa itu Tuhan punya. Saya bilang sama dia secara sederhana bahwa orang Kristen itu memberikan persembahan untuk menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan itu orang kasih duit langsung ke Tuhan, itu tidak. Tetapi itu untuk menunjang pekerjaan Tuhan di mana-mana. Tapi dia tetap pada prinsipnya bahwa dia tidak melakukan itu, tidak membayar persembahan perpuluhan, karena dia tahu bahwa Tuhan itu maha kaya. Dalam minggu-minggu itu pun, pas kebetulan masih dalam, karena kebetulan satu schedule, karena kami sana 2 minggu, masih dalam pas kebetulan saya sama di sana, di Cas, kejadian dia ke Samarinda, terus bawa sepeda motor tanpa pakai helm, kecelakaan tunggal, mati di tempat. Sayang sekali. Nah, itulah otoritas Tuhan. Kemudian kembali kita bacaan ini, 3 jam sesudah itu istrinya Ananias, dia Safira ini masuk dengan hal yang sama juga, dia ingin mendapat pujian gitu. Tetapi Petrus bertanya, apa memang cuma seginikah itu yang terjual dari hasil penjualan sebidang tanah itu? Jawabnya ya betul. Dan Rasul Petrus langsung menegur dia, kenapa kalian berdua itu bersepakat untuk membohongi Roh Kudus, bahkan membohongi Allah? Lihat, itu orang-orang masih berdiri ada di dekat pintu sana yang siap mengusung juga kamu keluar. Nah saat itu juga dia rebah dan nyawanya putus. Kembali orang-orang pada saat itu, jemaat pada saat itu takut dan gentar dengan kejadian itu. Baru 3 jam berlalu kejadian, suaminya meninggal gara-gara membohongi Allah. Kemudian istrinya juga berhasil. Tambah takut dan gentar bahwa pekerjaan Roh Kudus benar-benar sungguh luar biasa. Pernah juga satu saat kami sedang menantikan untuk kru yang datang untuk menggantikan kami, tetapi sampai batas waktu yang ditunggu tidak datang-datang. Salah satu teman kami datangin ke rumah karena kebetulan dia tidak tinggal di base camp, dia tinggal di kampung. Rupanya sebelumnya dia sudah pesan sama anaknya masih kecil.
si umur 5 tahun. Dia pesan, nanti kalau ada yang cari papa, bilang papa lagi sakit, tidak ada. Ya sudah, yang dia cuma ingat, nanti kalau ada orang yang datang cari papa, bilang saja papa sakit atau tidak ada. Betul, karena seharusnya dia masuk untuk menggantikan orang yang harusnya istirahat, tidak datang, dan orang yang sudah pulang pada saat itu datang ke rumahnya ngecek. Nah yang ada anaknya itu ditanya, papa mana? Dengan polosnya anak itu jawab, papa bilang kalau ada orang yang cari papa, papa sakit atau papa tidak ada, itu papa lagi di kamar. Itulah kepolosan seorang anak yang dia sudah tahu kebohongan itu tidak baik. Sama halnya juga dengan kita bapak-bapak. Kebohongan itu adalah suatu perbuatan yang sungguh sangat menyakitkan. Kalaupun mungkin masih kecil-kecil, ya kita anggap itu mungkin kalau orang bilang ketelisuk. Tapi kalau hal-hal yang besar, yang bukan punya dia, atau sudah tahu dia punya orang, tapi dia serahkan lagi ke orang lain bahwa itu bukan dia punya, suatu perbuatan yang sungguh sangat menyakitkan sebagai seorang manusia. Tetapi di hadapan Tuhan tidak akan pernah ditutupi. Tuhan tidak pernah tidak tahu apa yang dilakukan. Mata Tuhan seperti pedang bermata dua, sampai menusuk ke dalam hati, bahkan sumber. Mengajarkan dari pelajaran ini ya bapak-bapak sekalian, kita melakukan apa yang kita lakukan, berdiakonia, bawa persembahan, bawa perkeluhan. Janganlah karena hanya melakukan sesuatu yang biar orang tahu, ya. Tetapi biarlah kita lakukan itu untuk ketulusan hati, dengan kedamaian, penuh sukacita kita memberi. Kalau mungkin orang punya gaji 1 juta, kasih persembahan, kasih perpuluhan 100.000, kecil itu. 200.000 kecil, 2.200.000 masih kecil. 5 juta 500.000 ya lumayan lah, mungkin itu buat bayar listrik kali ya. 10 juta 1 juta buat biaya hidup 1 bulan. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang itu tidak ternilai? Jangan cuma nilai dengan nominal, dengan materi saja, tetapi berkat kesehatan yang tidak ternilai. Sampai saat pun kita menikmati kesehatan yang Tuhan berikan, betapa sungguh banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Kita memberikan persembahan, perpuluhan, atau persembahan apa saja, jangan karena kita ingin dilihat wah seberapa besar nominalnya, tetapi kita memberikannya dengan tulus, ikhlas, dengan hati yang penuh dengan ketulusan, gembira, dan kedamaian kita memberi. Pasti berkat Tuhan ada di situ. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan ini sambil memberi persembahan dan kita angkat pujian. Tuhan betapa banyaknya, Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhan.
Tuhanku, atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman, Sanak saudara dan teman, Kau beri kepada berkat terindah ialah menjadi anakmu. berkat terindah ialah Kau jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari Bapak-bapak kita satu dalam doa. Tuhan Allah Khalik langit dan bumi, Allah Sang Pencipta dan menguasai setiap ciptaan ya Tuhan, Allah yang tidak pernah berubah, kuasa keajaiban dan kemujizat-Mu sampai saat ini bahkan selama-lamanya. Allah yang kami sembah, puji dan muliakan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Puji syukur ya Tuhan, kami datang kepadamu di mana kami benar-benar merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dan kami selalu menikmati damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman yang telah kami dengar, kami renungkan, walaupun secara sederhana kami sama-sama belajar untuk memahami apa firman Tuhan. Tetapi dari pelajaran firman Tuhan itu biarlah kami boleh dapat mengerti, memahami agar perbuatan kami terlebih untuk menyerahkan apa yang menjadi kewajiban kami. Tidak ingin supaya kami dipuji, tetapi kami semata untuk melakukan untuk pelayanan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar tadi terus akan menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pelita dalam hidup kami untuk terus selalu berbuat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkatilah kiranya firman-Nya Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk semua pelayan khusus yang ada di Jemaat Peminta Bekasi. Biarlah Engkau terus selalu menyertai mereka. Engkau yang memilih mereka, Engkau yang mengurapi mereka. Engkau kiranya senantiasa menyertai di dalam setiap tugas-tugas pelayanan mereka, juga tugas pekerjaan mereka yang Tuhan berikan bagi mereka. Boleh dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Berkatilah keluarga mereka masing-masing. Biarlah nikmat Tuhan, berkat Tuhan dapat mereka nikmati bersama. Setiap versus, baik dari kolom 1 sampai kolom 6, ataupun pendeta yang bertugas di tempat Jemaat Tabur Kasih, baik Bapak Pendeta Harce sama Ibu Pendeta Gladys. Engkau menyertai mereka semua bersama-sama dengan keluarga mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami setiap anggota pria Bapak Tabur Kasih. Kami punya pergumulan masing-masing. Kami benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa jika hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mengharapkan kasih Tuhan yang kami yakini bahwa perbuatan Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban dan kemujizatan ya Tuhan tidak pernah berubah.
sampai saat ini pun bahkan selama-lamanya kami boleh diberikan kekuatan sehingga kami boleh memperoleh jalan yang terbaik di dalam setiap pergumulan kehidupannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami juga mendoakan keluarga Sondak Mokelensan. Biarlah kasih Tuhan terus selalu memenuhi dalam keluarga ini. Apa yang mereka dambakan, cita-citakan, Tuhan kiranya buatkan mereka berhasil. Terlebih sebagai kepala keluarga Bapak Alan, Engkau kiranya memberikan hikmat bijaksana kembali kepadanya, agar sebagai kepala keluarga dia boleh dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Terlebih juga memberi diri di dalam pelayanan. Begitu pula dengan sang istri sebagai pendamping dan juga memberikan hikmat bijaksana agar kiranya dia boleh dapat melakukan tugas kewajibannya sebagai seorang istri tanggung jawab di dalam kehidupan keluarga. Bersama-sama mereka membangun keluarga dalam kehidupan untuk di kemudian hari masa depan mereka bersama dengan anak-anak. Tuhan kiranya memberkati, kiranya tingkap-tingkap langit Engkau bukakan, curahkanlah berkat yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan keluarga Sondak Mokelensan ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami sadari bahwa kami penuh dengan kelemahan, keterbatasan dan ketidakberdayaan kami. Hanya Engkau ya Tuhan yang selalu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, agar kiranya kami berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan sesama kami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati setiap tugas tanggung jawab bagi bapak-bapak, pria kaum bapak. Engkau yang senantiasa menyertai menuntun kami semua di dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kami masing-masing. Apapun profesi yang Tuhan percayakan bagi kami, terlebih penyerahan diri untuk melayani. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan terus selalu menjadi kekuatan penuntun dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kami akan kesalahan kami, berikan juga mengampuni orang bersalah. Janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang buruk. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak-Bapak, kita akhiri ibadah kita, dan saya tuntut Bapak-Bapak untuk takut berdiri dan kita akan pujian bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur baginya. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus Engkau sangat mulia.
bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Kita menerima berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai keluarga Sondak Mokolensang, menyertai bapak-bapak sekalian, kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Sudah selesai.